Selamat siang pemirsa Baga TV yang saya hormati dan saya cintai. Saya Supriyono sebagai Agency Director Zurich Agency yang ada di Malang. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan Zurich secara global dan yang ada di Indonesia, dan juga yang selanjutnya akan saya sampaikan juga tentang core bisnis dari Zurich dan sekaligus peluang yang ada di Zurich. Yang pertama adalah Zurich. Siapa itu Zurich? Zurich adalah satu perusahaan joint venture antara Indonesia dengan perusahaan PT Zurich Topaz Life yang ada di Indonesia. Ini joint antara Topaz Life dan Zurich yang ada di Zurich, Swiss. Sekilas tentang Zurich secara global. Perusahaan ini berdiri mulai tahun 1872. Artinya kalau mungkin bilang sekarang udah hampir 150 tahun sudah ada di dunia. Ini membuktikan bahwa perusahaan Zurich adalah satu perusahaan asuransi yang bisa direkomendasikan bahwa ini perusahaan yang sangat bisa ditawarkan kepada masyarakat, terutama di Malang Raya. Dua adalah kita sudah ada di hampir 150 negara dunia. Hampir semua negara dunia ini ada, Bapak Ibu sekalian pemirsa di Baga TV yang saya hormati. Ini menggambarkan bahwa Zurich adalah satu perusahaan global, satu perusahaan dunia yang sudah tidak perlu dilakukan lagi. Itu poin kedua. Nah, pertanyaan saya adalah, di Indonesia sudah berapa tahun? Di Indonesia memang bulan lalu kita sudah masuk di Indonesia untuk live-nya adalah tahun 2010. Tapi kita sudah hampir di semua kota besar di dunia, di Indonesia itu sudah ada kantor pemasaran dengan terdampak. Sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengenal lebih jauh tentang Zurich yang ada di Indonesia ini, termasuk tentunya di Malang Raya. Itu memang kita baru bilang 10 tahun, tapi kalau kita ngomong kotanya, kita sudah hampir di kota besar seluruh Indonesia sudah ada, mulai Aceh dari sampai Jayapura. Nah, selanjutnya akan dijelaskan adalah posisi Zurich di mana dalam hal core bisnisnya. Zurich ini ada kerugian, ada jiwa, dan ada kesehatan. Tapi kebetulan yang saya ada di Malang ini adalah saya bisa menjual untuk jiwa dan kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu pemirsa TV katakan pengen tahu tentang mungkin punya ada mobil, ada rumah, ada apa yang pengen diasuransikan, kami juga siap untuk menerima hal tersebut. Jadi Zurich adalah bergerak di bidang apa? Ada di bidang asuransi jiwa, kesehatan, dan kerugian. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah peluang apa bagi mungkin masyarakat yang ada di Malang ini. Peluang untuk bisnisnya kita masih membuka lebar kepada mungkin anak-anak muda, anak-anak generasi muda yang pengen bergabung, kepengen tahu tentang bisnis asuransi, kepengen mungkin melihat bagaimana dengan perkembangan asuransi. Monggo datang ke Zurich yang ada di Malang. Kami ada di Jalan R. Panji Suroso, Ruko MTC A9, Blimbing, Malang. Jadi saya rasa itu yang bisa sampaikan sekilas tentang Zurich. Dan sedikit saya tambahkan bahwa yang membanggakan kami adalah Zurich tahun 2019 kemarin itu mengakuisisi perusahaan yang mungkin pendengar TV Baga dengar, namanya Adira. Jadi Adira itu sudah diakuisisi oleh Zurich tahun 2019 kemarin. Sehingga sebetulnya Adira itu adalah sudah kepemilikannya sudah dimiliki oleh perusahaan Zurich ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Kami tunggu Bapak Ibu sekalian kalau pengen tahu lebih jauh tentang Zurich, datang, dan kontak person kami adalah di 081 233 543 88. Terima kasih dan selamat siang.
hidup yang berarti. Everybody, mari kita berhasil, beri kepastian bagi hidup ini. Everybody, mari meraih mimpi, suri bersatu kita pemenang. Terus pulang tepat dan jelas lindungi hidup yang berarti. Mari kita berhasil, beri kepastian bagi hidup ini. Everybody, mari meraih mimpi, suri bersatu kita pemenang. Kita pemenang, kita pemenang. Oke, kita balik nul ya. Oke, nah, Bapak Ibu, tentunya juga bahwa hal yang sangat exciting ini juga mesti kita sambut dengan gembira ya, karena kita hari ini mulai lagi ya aktivitas kita dengan normal tetapi yang new normal. Ya, berkaitan dengan hal ini nanti ada banyak informasi-informasi yang akan bisa kita dapatkan untuk kita tetap survive, bahkan bisa sukses ya di bisnis kita. Karena prediksi para ahli Bapak Ibu bahwa asuransi itu masih tetap bisa survive ya di dalam kondisi apapun, termasuk juga dalam kondisi COVID yang seperti sekarang ini. Ya. Itu prediksi para ahli adalah salah satu yang masih bisa survive adalah bisnis di insurance. Nah, siapa, bagaimana tentang informasi tentang bisnis kita ke depan akan disampaikan oleh para ahlinya ya. Ahli core of the core gitu ya. Bukan Pak Dul ya, tapi core of the core bisnis yang memang sudah ada di bisnis ini. Ya. Kita sambut untuk Bapak Prinsipal atau agensi prinsipal kita, Bapak Sugiono. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa? Baik. Sangat baik. Luar biasa baik. Oh, yes. Suriname. One spirit, India number one. Sebetulnya pakaian kita sekarang ini dengan pakaian apa namanya? Pelangi. Rainbow. Bukan begitu. Enggak, maksud saya sebenarnya pakaian kita ini dengan pakaian yang orang Muslim yang tertutup muka itu. Sama. Kalau pakai itu semua enggak ya? Lo kan pakai. Hah? Hah? Jadi dongkolnya ditutup bisa dibuka. Oke, yang utama adalah terima kasih kepada para financial planner. Saya ngomong financial planner karena banyak permintaan ke sana. Ke agency manager, para leader, kepada senior agency manager dan kepada agency director. Yang pagi ini yang pertama kali mulai bulan apa? Maret ya? Atau Maret itu masih ada ketemuan ya? Oke, yang pertama-tama adalah kami ucapkan masih bulannya masih bulan Syawal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan saya selama ini teman-teman semua bisa memaafkan sehingga kita dalam hal menjalankan kehidupan berikutnya akan lebih baik lagi, tidak akan bersalah. Yang pertama itu adalah kita masih dalam masa hari raya Idul Fitri.
termasuk kepada yang lain. Kalau kita ngomong minta maaf itu tidak hanya kepada sesama muslim, tapi kepada semua manusia bahwa kita pernah bersalah, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah kemarin adalah hari apa? Pancasila. Bukan Pancasila, lahirnya Pancasila 1 Juni merdeka. Jadi kemarin juga ada kita peringatan bersama adalah lahir Pancasila, karena bagaimana juga Pancasila itu adalah pemersatu bangsa kita. Itu adalah harga yang sudah kita nggak bisa tawar. Kita harus menjalankan dari sila ke sila itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekaligus sangat tertantang untuk kita semua di sini. Karena saya melihat terus terang aja kalau kita ngomong pasukan yang ada sekarang ini, sebagian besar adalah yang milenial. Berapa ini ya? Hampir semua yang sebagian besar adalah baby boomer, betul ya? Yang dalam hal ini sulit untuk menerima perubahan ini, betul nggak? Halo, siapa sih welcome dengan penerimaan dengan keadaan ini? Aku ingin tanya. Kita santai aja ngomong, karena hari ini acaranya sebetulnya adalah saya kangen ya kan? 3 bulan biasanya kita setiap hari, walaupun mungkin nggak semua full seperti ini kan, kita berdarah. Nah, tapi situasi memaksa kita, selamat datang. Situasi ini memaksa kita untuk kita berubah. Kalau yang kemarin kita nggak mau berubah, betul? Agak sopan seperti itu. Tapi sekarang dipaksa kita untuk berubah. Dan hari ini saya dapat berita baru adalah unit link itu bisa dijual dengan tanpa tanda tangan. Nggak tahu nanti bagaimana caranya, kita nggak tahu. Tapi ini semua adalah hal yang mungkin sesuatu yang teman-teman kaget, tapi suka nggak suka kembali lagi ini harus kita terima. Nah, perusahaan sudah sedemikian rupa memberikan satu informasi setiap hari. Nah, dari sekian ini siapa yang belum pernah ikut acaranya Suri? Belum ikut ya Pak? Yang di grup pasti sudah pernah ikut ya? Pak Nikro itu pada saat sebelum COVID dibandingkan sebelum COVID dan sudah COVID lebih sibuk setelah COVID, betul Pak? Iya. Setiap hari itu disulit ada 2 sampai 5. Pernah 6 kali ya? Betul ya? Nah, pertanyaan saya adalah, dengan situasi seperti itu teman-teman bisa terima nggak sih? Terpaksa harus menerima. Terpaksa, nggak terpaksa. Nah, makanya di sini kan. Jadi ini suka nggak suka, seneng nggak seneng. Kalau kemarin masih ada pilihan, sekarang sudah ada pilihan. Nah, tentunya ada satu tantangan yang sangat besar. Tadi saya selalu tiktokan sama teman kita milenial yang dari manajemen Pak Niko, tangan negara yang tadi ada di 78 yang nanti juga akan live di sini ya. Saya ada di sini. Beberapa hal yang saya sendiri dalam hati saya masih kontra. Kalau kita jualan lewat video, lihat media yang ada, jualan produk, masih mending, masih bisa. Halo? Iya. Masih mungkin? Mungkin. Saya tanya Pak Niko, nek rekrut iki piye carane? Liz, kamu bisa rekrut ini bagaimana ceritanya? Coba. Ceritanya saya ketemu lah pokoknya. Ketemu ya? Iya. Enggak lewat. Enggak. Oh. Soalnya saya tetap menuju walaupun COVID. Oke, jadi ketemu fisik. Mall. Oke. Kalau Anda jualan, nggak apa-apa, kita ini terbuka aja. Masalah ini terbuka. Kalau Anda jualan kue, jelas kuenya mau tampilkan ketok, betul nggak?
Hari ini PO order, siapa yang beli, ada tape, ada ketan, ada liter, bisa kan? Tapi pertanyaannya kalau kita ngomong jualan yang ada hukumnya di sana, itu adalah tantangan tersendiri. Nanti Pak Niko akan jelaskan semuanya. Karena kembali lagi, suka nggak suka kita harus apa? Harus suka. Ada pilihan. Kemarin ada pagi-pagi, Pak, saya butuh asuransi untuk saya sendiri. Loh, memang sama belum ada asuransi. Dulu saya waktu pernah pegang satu perusahaan, saya sudah, tapi sekarang ternyata semua istri dan saya punya, ternyata saya belum punya kesehatan. Tapi bapak datang ke rumah, loh kawan nih, tak terang lewat telepon, tak mau. Karena kebetulan bapaknya umur 50. Seperti itu teman-teman. Jadi ini ada sesuatu yang luar biasa untuk kita perjuangkan teman-teman. Kita nggak mungkin diam, kita nggak mungkin tidur di rumah sendiri rebahan terus setiap hari mau ngapain? Halo? Anda mau menutup diri sendiri di rumah terus? Anda nggak berbuat? Apa bedanya Anda dengan yang di kuburan? Ya kan? Anda harus interaksi, lepas dari media apa yang kita punya sekarang, jalankan. Apa yang manajemen lakukan, jalankan. Kita masih mencari bentuk, teman-teman. Saya bekerja dengan Pak Niko tadi. Ini semua masih mencari bentuk. Apa yang terjadi nanti kita belum tahu. Contoh, seumpama nih, besok ada yang hebat menemukan antivirus, contoh, manjur, vaksin. Pertanyaan serta-merta manusia bisa berubah yang sudah terbiasa dengan seperti ini. Kalau nggak percaya, sekarang Anda datang ke MOG, Anda datang ke Surabaya, ke TP, kemana? Situasinya sudah sama atau beda? Jauh berbeda. Sehingga kalau kita nggak berubah, kita yang akan musnah seperti dinosaurus. Suka nggak suka, kita harus berubah. Sulit. Tapi daripada kamu mati tidak melakukan, mending kamu mati berjuang. Ini kebiasaan gini ya, teman-teman. Saya harapkan Anda minimal sehari 2 kali komen. Minimal teman Anda masih tahu bahwa Anda masih hidup, gitu kan? Ada yang begitu ya? Soalnya apa kan itu kan gitu loh. Kan ada kalimat seperti itu ketawa, iya. Saya ngomong ya orang itu tapi dipelesetnya orang lain. Anda minimal 2 kali harus komen agar supaya teman Anda masih tahu bahwa Anda masih hidup, masih sehat. Itu dong. Nah teman-teman, nanti saya akan isi di belakang juga untuk motivasinya. Tapi minimal sekarang ini ada situasi seperti ini agar situasi menjadi cair. Tadi sudah ada yang bawa hadiah. Ada bawanya? Bawa. Harganya 20 jutaan ya. Terus nanti kita tenang, dibuka bareng. Kita nggak boleh komen, nggak boleh komen dulu ya. Terus habis begitu ada makan siang bersama yang disediakan oleh tadi dia sama Mang Niko. Terus juga ada door prize. Pokoknya hari ini Banjir hadiah. Banjir hadiah, kita ada door prize, ada Pak Niko dan kita. Terus ada makan siang, ada tukang kado. Tapi intinya adalah kita pengen membuat suasananya menjadi riang, suasananya menjadi cair, sehingga saya dan Anda masih bahwa kita adalah satu keluarga besar. Setuju ya? Terima kasih teman-teman, dan nanti akan balik lagi. Sekarang waktunya agar supaya sama-sama tahu situasinya bagaimana. Ada 2 adil masuk pilot sudah buka, adalah Bu Isna sama Bu Susi. Situasinya bagaimana? Yang pertama adalah tak kasihkan waktunya untuk tepuk tangan yang meriah untuk Bu Isna.
Selamat pagi. Pagi. Terima kasih teman-teman ya ucapan selamat ulang tahunnya. Sebenarnya waktu ada salah satu tim saya tanya, Mami usianya berapa? Oh, kaget dia. Terlalu tua. Jadi mungkin kalau saya ngerekrut yang muda itu pasti ada gap generasi ya. Mudah-mudahan tidak. Makanya saya tetap terus belajar teknologi, ikuti perubahan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini ya teman-teman ya. Hari ini kita berkumpul secara manual, kita ngomongnya manual, ini sudah manual ya, bukan, ini sudah pertemuan jadul sebenarnya, karena dunia sudah berubah. Zurich pun juga sudah cepat berubah. Memang di Zurich seperti kata Bapak tadi, kita masih mencari bentuk, siapapun mungkin, bukan Zurich aja ya, dengan situasi ini kita mencari bentuk, diri kita pun juga begitu. Pada saat ini terjadi semua terkaget-kaget ya. Ini harus bagaimana? Ya, ada 1 minggu, 2 minggu kita bengong dengan situasi ini. Tetapi ada tahapan juga kita mulai membuka diri, mulai berani mengikuti perubahan ini. Di sini teman-teman yang kita harapkan adalah kita happy dulu ya. Karena happy itu adalah imun supaya kita tetap bertahan hidup. Itu dulu. Nah, kalau kita happy, pasti rezeki datang. Amin. Itu pasti. Semua tergantung dari upaya kita. Kita mau menjemput rezeki itu atau tidak. Tuhan kasih COVID, Tuhan kasih kesusahan itu dari dulu ya, dari zaman Nabi Adam sudah dikasih kesusahan ya. Memang intinya kita lahir di dunia ini susah. Dengan adanya COVID ini sebenarnya adalah tantangan buat kita. Artinya gini, kita istilahnya berdamailah kayak new normal ini ya. Kita berdamai dengan situasi ini, tetapi tetaplah karena sudah berubah, tetaplah kita jaga pakai protokol kesehatan itu wajib ya. Artinya semua sudah berubah. Kita nggak bisa datang-datang dan misalnya rangkul-rangkulan ngomong cubrus gitu. Sekarang udah agak ditahan ya. Tetapi teman-teman, dengan situasi ini kita harus tetap hidup, ya kan? Bisnis kita utama itu kan di sini ya, di Zurich ya, terutama saya. Karena saya nggak bisa mau jualan-jualan seperti teman-teman, nggak bisa. Takut nggak enak, takut nggak laku, takut apa-apa, nggak bisa. Karena ini saya anggap, oh saya harus tetap survive di bisnis ini. Karena saya melihat di bisnis ini adalah bisnis yang menjanjikan. Seperti Bapak cerita tadi, asuransi itu adalah, ini bukan saya loh yang ngomong ya, ini pakar. Adalah bisnis yang tetap akan survive sepanjang manusia itu hidup. Karena kembali lagi ke teorinya nanti ya, ini masuk kelas lagi berarti artinya asuransi itu dibutuhkan oleh mulai manusia lahir sampai dia mau nggak ada. Jadi produk kita atau program bisnis asuransi itu adalah bisnis yang tetap survive. Lah makanya dengan kondisi kayak gini teman-teman ya, kita kalau bisa kita melawan situasi ini, kita utamanya kita melawan diri kita sendiri, melawan ketakutan itu, melawan setiap hari kan kita takut ya, setiap hari itu kita ragu. Makanya maaf ya kalau saya Muslim itu ada doa yang setiap pagi harus kita baca, kita harus berlindung kepada Tuhan dari segala keraguan dan ketakutan. Jadi itu yang memang selalu menghantui kita. Kita males, nggak takut mau prospek aja ke nasabah itu aja takut ya. Mau WA itu saya loh, itu saya ya, contoh saya ragu, kayak aku nggak mau biar nanti orangnya gini. Itu sebenarnya harus kita lawan. Ya teman-teman, awalnya kita harus melawan diri kita sendiri supaya kita bisa tetap survive. Mumpung ada 6 bulan ke depan dengan Zurich yang sangat luar biasa, mungkin nanti akan disampaikan Pak Niko, kontes-kontes yang sangat luar biasa yang sudah diberikan oleh Zurich ya. Zurich begitu mengundang pembicara yang sangat luar biasa juga pada saat bulan puasa itu sangat luar biasa, banyak ilmunya. Jadi saya sebenarnya bersyukur dengan corona ini, karena dengan corona ini saya bisa belajar ke teman-teman kayak yang di Jakarta,
teman-teman sukses itu saya bisa mencari info, saya dengar. Walaupun itu tadi acaranya mulai pagi, pernah hari Sabtu itu mulai pagi sampai sore, mau menjelang maghrib. Itu acaranya sangat luar biasa. Dan tinggal kita bagaimana kita praktekkan, itu aja. Jadi intinya teman-teman, dari semua yang diberikan Zuri, pakai yang cocok untuk kita. Minimal hal-hal yang sederhana itu kita lakukan aja. Mulai dari hal-hal yang sederhana, itu yang membuat kita tetap bisa survive di bisnis ini. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, yuk. Normal. Sebelum ke Zusi, teman-teman, selama kita ngomong bisnis ini ya, karena insuran ini ya, selama mulai bulan pertengahan Maret sampai dengan sekarang apa nih? Mei habis ya. Mei. Juni kan baru jalan. Baru tengah satu. Anggap yang udah sampai Mei. Berarti kan 2 bulan setengah full. Ya, 2 bulan setengah full. Anda makin baik atau makin jelek? Makin jelek. Jelek. Makin susah atau makin mudah? Makin susah. Makin jelek, makin susah. Kenapa? Di rumah saja saya. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Nggak gerak. Kita tidak melakukan apa dengan bisnis kita ini. Kalaupun itu Anda lakukan, ya cobalah, siapa tahu nanti nyantol. Betul nggak? Bisa Mati ya. Jadi siapa tahu nanti nyantol. Lah, pertanyaan itu, doamu apa? Doa ini setengah-setengah enggak? Doa itu boleh setengah-setengah enggak? Ya boleh. Boleh kan? Kudu yakin kan? Lah nek kita aja nggak yakin, terus piye? Nasib sing di sini kita kasih tahu. Kira-kira seperempat. Nah, sehingga kembali lagi, kita ini masih mencari bentuk, tapi lepas kita nggak bisa nunggu, teman-teman. Kita nggak bisa nunggu. Ya apa ya model yang bagus dia, yang paling top ya. Semua habis mati. Betul nggak? Itu udah mati duluan. Nah, sehingga kata kuncinya adalah kerja dan lakukan. Nggak bisa enggak. Nah, ini ada lagi Bu Susi, AD dari 99, dalam hal 2 bulan ini banyak bertapa di Pantai Selatan. Ya, kan dia banyak bertapa di Pantai Selatan. Kan? Siapa tahu dapat ilmu dari bukan Nyiram itu tapi dari Pantai Selatan. Kita sambut Bu Susi. Pagi. Teman-teman kita mau nggak semua ya, jujur kangen kumpul seperti ini. Seperti dulu foto-foto bareng, cuma sekarang nggak bisa peluk-peluk. Virtual. Iya. Benar kata Pak Yono tadi, kalau saya mungkin banyak di Pantai Selatan. Sebenarnya nggak di Pantai Selatan sih, saya terus terang memang karena stay at home ya, saya merasa saya nanti di Malang juga nggak ngapa-ngapain, ternyata saya pulang ke Dampit. Kebetulan di Dampit juga ada kegiatan, nggak tahu itu ada ngurusin apa ternak atau sawah gitu ya. Karena saya nggak bisa, belum bisa ikut teman-teman apa jualan-jualan online itu juga belum gitu loh. Jadi saya mencoba, jadi saya lakukan apa di Dampit sana. Terus yang menurut saya sih sebenarnya bilang bosan ya, karena menurut saya itu bukan saya gitu loh. Saya selama ini biasa nih apa ya, kesana kemari ketemu teman-teman, terus ngobrol, ngopi arisan. Tiba-tiba suruh di
di desa ya, di dalam rumah yang nggak ngapa-ngapain. Terus terang stres ya, saya bingung saya harus ngapain itu. Terus mau jual, ya nawarin asuransi, kata bapak tadi, ya siapa tahu saya kantong. Tapi ternyata nggak ada pak. Sekarang coba merekrut, coba menjual, mau lewat Facebook, WA mau pribadi semua, nggak ada yang maksudnya respon bener-bener mau ya mau gabung itu belum ada. Jadi mungkin apa-apa mungkin bisnis ini perlu kita ketemu terus meyakinkan lewat tatap muka. Saya udah punya Mas Luis itu Siraji. Sing diomongin sendiri. Pakai batik. Oh, jangan dong, Yaitu tim saya yang paling rajin itu sering telepon, WA, ada kesulitan berarti jangan melakukan. Kalau dia melakukan. Terima kasih ya Mas. Sama yang lain Mas Eka, Pak Maya sama Mbak Windy, selamat datang. Itu ada Ibu Hendy ya. Itu rekrutannya Mas Luis Pak. Iya, tadi sampai Saya juga nggak tahu bagaimana posisi seperti dia masih bisa merekrut. Saya nggak bisa. Mungkin Ketemu nanti apa bisa virtual, Mas? kita. Kenapa? Ketemu atau virtual? Betul. Virtual. Berapa kali bertemu sama Pak? Berapa kali? Lagi Pak. Oke, nanti Pak Ibu akan cerita. Kita masih punya 7 bulan ya untuk sampai akhir ini, jadi masih punya kesempatan untuk mengejar kontes kalau kita mau fokus dan melakukan. Kan di Malang sekarang sudah new normal ya, jadi kita masih bisa ketemu Masih bisa. calon nasabah, calon rekrutan sekalipun dengan masih pakai masker dan jaga jarak. Tapi setidaknya kan kita bisa ketemu ngobrol itu kan dari protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Mungkin itu dulu Pak. Gitu ya? Ya, Sudah? Sudah. Nggak ada pesan yang terakhir? Pesan terakhir tadi kan kalau ini new normal itu normal lagi, pesan terakhir berarti nggak ada ketemu lagi. Yang pulang ke Dampit maksudnya. Nanti pulang ke Dampit. Oke. Lanjutkan ke Dampitnya dulu nanti balik. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Susi ya. Ya tanya di Dampit ngapain Bu Susi? Ya suami saya kan sekarang petani Pak, terus melok maktun. Tandur. Ngawasin, tapi apapun itu. Nah, apapun yang Anda lakukan 2,5 bulan kemarin nggak ada yang salah, karena sudah Anda lakukan, betul nggak? Pertanyaannya adalah bukan kita melihat yang kemarin teman-teman. Oke, kita mau melihat ke depan nih. Apa yang pengen kita capai, apa yang pengen kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, cara apa yang harus kita pakai. Anda harus ambil posisi itu. Kalau tidak, selesai. Anda harus putuskan. Hari ini walaupun kita suasana tetap santai, tapi Anda harus mulai putuskan karena sudah mulai new normal, kita sudah buka. Apa itu? Oh, minyak goreng. Nanti ada minyak goreng gratis. Ya, ini siapapun tidak ada yang tidak kenal, semua kenal. Betul nggak? Ya, Anda nggak sih kira-kira aku tetap seperti kemarin. Lakuin di Joko warung kopi tutup kafe bilang kafe kopi besok kok. Ayo, mau mal tutup. Jadi semua dipaksa untuk mengikuti aturan yang baru ini, kan? Tapi apapun itu kita butuh tetap adalah yang namanya makan. Kita masih hidup, betul nggak? Kalau Dewi ada yang seperti ini, kalau Mbak Maya itu nggak apa-apa, sah, nggak ada yang salah. Ada yang bilang saya butuh cash, Sopo juga butuh cash. Aku kan kira-kira seperti itu kan, nggak ada yang salah teman-teman. Anda kalau jual asuransi pun juga itu juga cash kan. Sekarang isu berarti tanggal 10 kita juga, betul nggak? Ya. Kita sekarang tanggal 26 kan sama gitu. Nggak ada yang salah. Mau aku juga beli produk Dewi,
Aku menteri apa, Wi? Loh, Nastar. iya, situasi seperti itu silakan. Tapi pertanyaannya adalah, Anda itu memegang kondisi bahwa Anda masih ada sulit. Hari ini kita akan mencoba belajar apa yang harus kita lakukan. Pak Niko nanti akan bicara habis ini. Sebelum kita nanti terakhir juga saya juga akan ngomong menutup juga bahwa apa yang kita lakukan. Kita bagaimana menjualnya, kita bagaimana merekrutnya. Ya, Pak Niko ada tanda karena belinya termasuk golongan milenial. Kita nggak mungkin jadi milenial, betul nggak? Siapa yang bisa jadi milenial? Bisa. Tapi kita bisa berlaku seperti kira-kira seperti itu, ya kan? Oke teman-teman, jadi banyak hal yang kita pelajari dari situasi 2 bulan ini. Teman saya di Surabaya, ini cerita sebelumnya, padahal keluarga TNI, sing lagi itu teman saya, istri dan 3 anak, 3 anaknya semua cewek. Dia cerita, dia sendiri saking takutnya istrinya itu, dia TNI, begitu pulang dari kantor langsung di depan itu suruh buka semua pakaiannya, saya itu langsung semprot selama 3 bulan. Sekarang saking takutnya. Yang terjadi di rumah apa? Anaknya yang paling kecil itu kemarin ngomong aku, waduh ya, baik. Kenapa? Anak saya yang kecil itu makan kalau istri di rumah terus kolesterol 290. Jadi itu ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Mereka adalah sesuatu yang seperti itu. Kemudian di rumah gaya apa, anak-anak sekarang terus sekolah juga nggak bisa. Tapi ini ada sesuatu yang kita paksa harus kita mau. Nah, pengendalinya ada tetap di diri kita masing-masing. Karena itu Pak Niko akan mencoba bagaimana menjual dalam kondisi seperti ini, merekrut dalam situasi seperti ini, karena kita tidak mungkin diam. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk Pak Niko. Oke, selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Loh, Pak Kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat Bapak Ibu semua. Nah, kalau saya pikir 3 bulan yang lalu, lebih deh, 4 bulan yang lalu, saya masih bawain kelas pecah telur di sini. Ya, saya ada tos-tosan nih, gitu. Kayak kabarnya gitu kan ya, Bu Eni ya. Nah, sekarang semuanya sudah berubah. Ya, coba buka handphonenya. Pegang handphonenya, pegang handphone. Siapa yang pakai sosmed sekarang? Atau gini aja, siapa yang nggak pakai sosmed, Facebook atau Instagram? Siapa yang nggak pakai? Ada nggak? Pakai semua ya? Pertanyaan saya, 10 posting terakhir teman-teman itu adalah posting yang mengarah ke mendapatkan income atau enggak? Semuanya? Mengarah ke ikan. Nah, contohnya bagaimana? Ada posting Zurich, Ya, jangan menggunakan. posting Zurich, terus ada hashtag I love Zurich. Itu protesi 8 Ya. atau apa? Itu dulu masih bisa mengganggu pikiran orang, sekarang nggak bisa. Berubah lagi ya, kondisinya berubah lagi. Ada yang kasih hashtag I love Zurich. Ada nggak orang nyari hashtag I love Zurich? Ada tau hashtag banyak apa tau? Memancing dan gampang dicari. Saya sampai di invite sama artis dari London loh. Saya sampai kaget. Loh, siapa yang orang boleh kamu ya invite? Apa bukan invite? Follow. Terus saya cek, kamu ya, kok nggak pernah kenal ya? Terus berapa jalan dia posting lagi nyanyi Seriosa, penyanyi Seriosa. Oh ya, pas saya senang Seriosa. Ternyata dia follow gara-gara satu kali saya posting anak saya lagi nyanyi Seriosa, lagi nyanyi lagu Seriosa, gitu. Tapi kan masih biasa kan. Terus saya bilang saya kasih situ Seriosa from Kid, gitu. Terus dia mungkin cari ya, Seriosa from Kid terus di follow sama dia. Invite bahasa Facebook,
Follow bahasanya Instagram. Oh, Dari situ oh, satu itu. Terus yang kedua, saya lagi posting waktu saya lagi MC di satu acara. Ya, MC untuk kehidupan. Jadi MC for life gitu kan. Saya di follow sama MC terkenal di Malaysia. Jadi itu kekuatan dari sosial media. Ya itu contoh. Nah, sekarang kalau dulu kita bilang, hello Suri, ini itu hanya untuk menandakan bahwa Anda jadi Suri. Dan kalau Anda sekarang tandain Anda jadi Suri, Anda dijauhi sama orang. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena sekarang, ya, cara kita prospek ke nasabah sudah bukan lagi mempresentasikan sesuatu, tapi sekarang itu lebih ke edukasi. Sekarang saya tanya, orang takut nggak masuk rumah sakit? Takut. Tapi kalau ditawarin asuransi, nolaknya lebih kejam sekarang. Kenapa kok sekarang lebih kejam nolaknya? Karena orang takut keluarkan duit. Sekarang ini orang takut keluarin duit, Bapak Ibu. Ada coba punya uang sekarang, ya, ada pegang uang nih, banyak nih, terus ditawarin sama agen asuransi. Ada pebisnis, ada mikir nggak mau keluarin uang untuk asuransi? Pikir panjang ya. Tapi kalau saya balik gini, Bapak Ibu, ini kan kondisi lagi nggak menentu nih. Mau bisnis baru nggak? Mau kembangin bisnis baru nggak? Mau cari duit nggak? Mau dapat duit tambahan nggak? Jawabannya apa? Mau. Ya kan? Bisnis barunya apa? Bisnis barunya itu supaya nyelamatin orang itu nggak sampai keluarin uang besar masuk rumah sakit, dibalik prosesnya. Jadi nasabah-nasabah itu kalau kita tawarin asuransi dia nolak, tapi kalau tawarin bisnis bisa jadi dia nggak nolak, bisa jadi dia tidak menolak, benar nggak? Begitu dia masuk, baru dia beli untuk dirinya sendiri. Dia beli untuk dirinya sendiri, tujuannya apa? Supaya dapat potongan, diskon. Katanya properti sekarang lesu ya? Iya. Tapi kalau kita punya uang, ada rumah di area belakang situ, diskon 30% ada beli nggak? Dari pegang uang loh ini, ada beli nggak? Jadi bukan properti lesu ya? Duitnya Tapi apa? Duitnya nggak mau dikeluarin. Sekarang ini takut kan? Tapi kalau murah kan mau, benar nggak? Jadi sekarang itu bukan sulit ekonominya. Terus kemarin waktu PSBB ya sudah memang nggak ada yang keluar. Begitu boleh sekali aja, mallnya penuh, tetap beli baju baru. Luar biasa, pakainya di rumah. Mungkin untuk live Instagram, ya toh, benar nggak? Jadi kita ini kadang-kadang masih terbawa suasana yang dulu. Nggak salah kalau kita nggak mau ngikutin perubahan. Minggu lalu, hari Senin kemarin tanggal 1 itu hari lahir Pancasila. Saya live Instagram sama headnya trainer yang di US. Ya seperti saya tapi yang di US. Saya buka judul VUCA World versus New Normal. Saya berapa bulan lalu kan bawain tentang VUCA, masih ingat nggak? VUCA itu kan perubahan yang cepat itu kan, bisa diprediksi kan? Terus versus New Normal, sekarang kejadian VUCA yang sebenarnya. Artinya apa? Kita dipaksa untuk berubah. Kita ini dipaksa untuk berubah. Anda mau pakai cara yang lama, nunggu COVID berhenti, nggak akan berhenti. Karena peradaban sudah berubah. Kalau yang terganggu cuma Indonesia, mungkin COVID bisa berhenti. Tapi begitu dunia, itu artinya peradabannya udah berubah. Dulu pakai Nokia, tetap huruf C, tetap C ya toh? F, tetap 3 kali pencet toh? Terus ganti BlackBerry. Yang gantinya lambat, itu apa? Pertobatannya agak telat. Artinya apa? Masih gini toh? Tapi lama-lama pakai BlackBerry semua nggak di sini nih coba? Kok perasaan pertama jebolnya gede gitu? Cincin tombolnya, lagi pakai Gemini, ya. Sampai dulu istilahnya itu Gemini itu level menengah ke bawah, Onyx level menengah ke atas. Padahal mau gimana? Sama-sama BlackBerry, kan gengsi aja tuh. Habis BlackBerry, sekarang coba lihat, ada yang pakai BlackBerry nggak? Nggak ada. Touchscreen semua. Touchscreen ini aneh, di pita nggak goyang. Tapi
sekarang semuanya pakai touchscreen. Anda tahu iPad pertama kali dibikin itu layarnya mereknya apa? Layarnya mereknya Samsung, Bapak. Jadi Samsung pada saat itu masih belum siap berubah. Perubahan dilakukan dulu oleh Macintosh, Steve Jobs. Dia belum bisa bikin layar sebagus Samsung. Kita ini masih belum secanggih Samsung. Akhirnya pakai punya Samsung. Pertama kali itu iPad. Baru iPad keluarkan baru Samsung keluarin Galaxy Tab. Tapi aneh kan? Dia yang menciptakan loh layar bagus itu. Nah, ini sama seperti sekarang. Kalau kita menunggu kemarin, nggak akan pernah ada. Gitu. Kalau kita menunggu kembali seperti dulu, sekarang saya tanya, kita mau berubah? Orang belum tentu mau berubah. Kita mau buat client gathering di hotel Savana. Bisa jadi yang datang kita top. Betul nggak? Kalau nggak ada COVID aja mereka nggak datang. Betul nggak? Jadi apa yang mesti kita lakukan? Sekarang itu paling gampang, Bapak Ibu. Anda kalau lagi punya Instagram, add aja, saya Niko di Natal, sambung. Saya lagi belajar untuk membuat sebuah konten. Jadi misalnya gini, Anda mau happy, ada tanya, di belakang jawabannya. Jadi di belakangnya itu nanti buka lembar berikutnya. Saya lagi masukkan. Ini kita belajar ya, mengolah sosmed. Saya juga baru belajar. Semoga bisa. Saya udah lama nggak. Pakai ini. Belum, masih belum. Oh, enggak. Nah, ini administrasinya. Ini saya lagi belajar, Bapak Ibu. Saya kepingin Anda juga belajar hal yang sama. Oke, nih contoh, iseng-iseng nih. Saya tuh barusan menyadari ternyata foto itu penting banget ya. Saya perbendaharaan foto itu duikin betul. Ya. Nah, mau happy? Ini saya zamannya masih melemu ya. Sekarang agak kurus. Nah, ini fotonya. Nah, misalnya kita bikin di awal nih. Mau happy, orang pengen penasaran dong. Ingin buka apa yang mau happy? Ada kan kalau di Instagram ada titik-titiknya itu kan? Kalau ada titiknya berarti ada lembar berikutnya. Lembar berikutnya sesuatu yang isinya konten. Misalnya pertama, hiduplah sederhana, nggak perlu terlihat kaya. Karena sering orang itu duit pas-pasan tapi gayanya kayak ini teman gitu ya kan? Posting di mobil uang gitu kan? Mobil selangan. Ya terus jadi itu orang tuh jadi nggak happy. Mau foto neng mall oleh orang tuh ya. Di depan rumahku, nanti di bawah kecil. Rumahku masa depan. Gitu kan? Nah ini contoh yang kedua, miliki tujuan hidup. Kadang orang itu nggak happy. Kenapa? Karena dia nggak punya tujuan. Ya menikmati hidup mengalir aja gitu loh. Karena itu buat kita tidak pernah tua. Kalau kita punya tujuan hidup, nggak ada namanya usia tua, nggak ada. Ya ada kakek-kakek ya, badannya itu bodybuilder kalau berotot. Kayak aku lah ya. Kayak Pak Tiano gini loh. Kecuali protein. Kayak lo bosan. Bisa sama sekali Bapak Ibu. Sekarang sih muda-muda termasuk saya. 10 aja sudah menggaming gitu. Ya, itu usia 88 tahun. Ya, itu real. Terus ketiga, ngobrol. Kalau kita nggak pernah ngobrol sama orang, nggak bakal happy. Manusia itu makhluk sosial, ya kan? Bicara dengan orang di sampingmu, di rumah gini terus. Ngobrol sampai akhir. Gara-gara ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, gitu kan? Nah, terus apa misalnya syukuri hidup ada bukan beban. Nah, terus ya banyak lah. Terus saya coba belajar. Itu kalau Anda buat begini, hashtagnya coba ya. Ini saya masih pemula juga. Jadi, nah ini hashtag ini penting. Happiness misalnya nggak ketok kan?
Indonesia maju, winning attitude. Nah, jadi orang yang search winning attitude muncul nanti gitu. Instagramnya Niko gitu. Ada satu konten tentang winning attitude. Jadi itu pentingnya hashtag. Jadi nggak usah hashtagnya I love Zurich, orang sih dulu Bapak Ibu. Betul. Jadi misalnya hidup bermakna, itu adalah yang lihat. Nanti ujung-ujungnya ada, bisa gitu ya Pak? Di Zoom. Ya. Jadi kalau kita bicara soal mau memperluas jaringan kita, hashtag jawabannya. Ya. Hashtag itu pagar ini Pak? Iya, pagar terus tulisannya harus nyambung ya. Ini saya lagi ke Matos, pas zaman belum ada ini, ke Matos di bawah itu ada jualan ini, manisan yang apa manis ini. Kreatif ya orang buat gulali buat sebentar sudah jadi. Oh langsung saya kepikir, oh bikin ini ya konten tentang kreativitas kan. Ya banyak lah yang teman-teman bisa apa ya? Ya saya dulu kecil suka gini. Sampai saya ngedram barang, pokoknya ini promo itu semua dilakukan. Saya bikin pentol sendiri, kepingin makan pentol, buka YouTube, dapat resepnya, resep apa resep ya? Saya resep ya? Saya dikasih resep pesen. Nah, saya buka itu YouTube, terus cara gampang. Mbak, ada daging mbak? Ada, berapa? 2,5 ton. Ya kok pas resep ya, sedikit saya. Mbak enak ya? Oh, ini buatnya belum tentu bisa sama lagi karena saya sambil muter paus bikin. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Oke, baik aja. Terus kemarin ini saya buat apa namanya? Apa istilahnya live Instagram, ya ngobrolin masalah ini tadi. Ya, sekarang saya tanya, Anda mau berubah atau mau dirubah? Kalau mau dirubah, kita ngikutin aja. Nanti kita akan dirubah sendiri. Saya pernah ngomong ada tipe manusia mendekat dan menjauh, masih ingat nggak? Tipe manusia mendekat itu yang ngejar kontes. Kalau ada kontes, langsung, saya kepingin kejar, gitu kan? Ada tipe menjauh, begitu validasi muncul baru mengejar. Begitu terminasi udah mulai muncul, baru punya case supaya nggak diterminate contoh. Ya nggak ada di Malang ya, adanya di Amsterdam sana ya. Di luar angkasa. Di luar angkasa. Ya, selalu trainer kalau ngomong seperti itu ya. Nah, padahal nyindir semuanya. Nah, ini real terjadi. Itu tipe manusia. Ada yang mendekat, ada yang menjauh. Betul ya? Nah, kalau kita mendekat, begitu ada perubahan seperti ini, kita langsung cari cara. Gimana ya caranya? Kalau kita menjauh, begitu kepepet, baru cari cara. Sudah terlalu duluan. Kalau orang berenang itu sudah kecapean duluan. Tenggelam. Makanya saya bilang tidak ada kata terlambat. Ya. Mulai sekarang Bapak Ibu, itu Anda punya Instagram, Anda punya ini, langsung download satu software untuk buat misalnya Canva misalnya, untuk bikin foto kita itu jadi ada tulisannya, jadi bagus. Anda bikin konten apa yang ada di pikiran, bikin aja. Karena kita banyak di rumah juga lebih bisa pikir lebih banyak kan? Betul nggak? Bikin konten itu yang membangun orang lain. Karena kalau kita membangun orang lain, otomatis Tuhan akan melihat, orang ini ingin berdampak ya. Kita juga akan terima salurannya Bapak Ibu. Terima dampaknya. Makanya zaman sekarang nggak bisa lagi kita pakai yang namanya hard selling. Saya pernah baca satu artikel dari orang Singapura. Zaman now untuk jualan, nggak bisa bilang gini, aku jual asuransi, kamu mau beli nggak? Nggak bisa. Sekarang itu jualannya harus sangat-sangat soft selling. Soft, caranya soft selling adalah edukator. Kita mengedukasi. Mengedukasi itu sifatnya itu halus banget gitu. Ya, kalau misalnya orang kena COVID, siapa yang nanggung? Pemerintah. Ya, 6 bulan lagi siapa yang nanggung? Belum tentu kuat pemerintah. Orang sekarang aja ya, kenapa 16% di Indonesia meninggal? Karena nggak cukup, rumah sakitnya nggak cukup. Jadi orang itu dirawat di rumah.
Ya kak, orang butuh oksigen. Iya caranya. Sesek butuh oksigen, tapi nggak ada, mati, meninggal. Gitu. Di Indonesia itu sekarang saya banyak takut ini real. Untuk anak itu juga terbesar di dunia yang terkena COVID. Anak loh. Itu dokter ketua dokter perhimpunan anak. Jadi sekarang kalau kita masih bisa melakukan prospek ketemu langsung dan rekrut ketemu langsung, itu bagus. Tapi 2-3 bulan lagi belum tentu bisa. Betul nggak? Karena semakin kan katanya Juni akan kelar COVID. Saya dari awal kan bilang nggak bisa. Orang tiap hari naik kok. Satu aja di berita, satu terkena COVID. Terus jadi kena orang ini. Langsung berapa udah kena? 3. Orang dia ada gambarnya kok. Ke 1 direktur langsung. Karena kita lupa kan, tiba-tiba kami dirajam. Itu 9 jam nggak mati virusnya. 9 jam itu lengket, digesek-gesek nggak mati dia. Dia matinya kalau dipanasin. Dan sekarang siapa yang mau dipanasin? Ya kan? Jadi saya cuma mau kita itu coba aktifkan lagi. Yang pertama tadi sosmed, ya. Kedua ini cara merekrutnya. Nah, cara merekrutnya yang kita mesti harus ikuti perkembangan zaman sekarang. Sekarang ini orang yang karyawan level menengah pasti ada ketakutan di PHK. Berarti dia sudah mulai mencari peluang dong, mempersiapkan diri dong. Nah, itu calon target kita untuk direkrut. Betul? Ya. Yang kedua, pebisnis. Pebisnis level menengah itu juga jadi calon. Saya tulis saja ya. Itu karyawan kan. 2, bisnis levelnya menengah ya. Medium. Karena apa? Karena mereka biasanya modelnya masih utang. Si kudu nyaur di bank, masih kudu nyicil. Betul nggak? Cicilannya tetap jalan nggak? Pemasukannya? Kurang. Jadi dia berpikir dong, cari alternatif bisnis apa nih? Ya, untuk dikejar. Ya, ini masuk dari target kita yang kedua. Yang ketiga, ini saya ngomong rekrut dulu ya. Detailer itu perjuangannya hebat gak? Tahu detailer ya? Nah, Anda tahu nggak? Dia nunggu dokter, datengin dokter. Anda ada perjuangan dia gimana? Luar biasa gak? Berarti dia fighting spiritnya bagus gak? Bagus toh. Tapi sekarang detailer ya sudah susah. Kenapa? Mau nemuin dokternya nggak mau. Ya kan? Berarti dia sudah mulai pakai online, mulai pakai apa? Nah, itu juga jadi calon rekrut kita kalau ada kenalan. Ya, yang keempat, ini yang mau saya bahas, mahasiswa. Dulu mahasiswa mungkin seiso gaya, gengsi. Maksudnya kalau ada orang tua bilang gini, kok anak-anak zaman sekarang nggak kayak kita dulu ya? Fighting spiritnya itu loh, bener nggak? Kalau saya ini karena ada di tengah-tengahnya, saya juga bukan milenial sebenarnya. Saya ini waktu tanggungan bukan milenial, kaset itu, ya toh? Kalau dibilang bukan anak zaman sekarang itu tidak fighting spiritnya kurang, bukan. Tapi anak sekarang itu kelebihan mereka, kreativitas mereka itu nggak bisa dibayangkan sama orang zaman itu. Gitu. Jadi seringkali kita melihat seseorang akan berhasil dari cara kita memandang kita dulu. Beda. Buktinya apa? Coba. Kita yang saya anggap saya masih level-level pertama. Saya berpikir kalau income 1 bulan itu 50 juta sudah gede banget. Benar nggak? Halo? One clap. One clap. Banget. 50 juta besar nggak? Coba searching di YouTube, namanya Just No Limit. Kenapa? Just No Limit. Dia cuma main game aja Bapak Ibu.
Nek nge-game toh, ada tau income per bulannya 800 juta. Bawaannya Ferrari. Dulu pertama kali dia itu dari orang tidak mampu YouTuber. Mungkin saat itu dia berterima kasih sama orang tuanya. Dia main game nggak dimarahin sama papa mamanya. Dia membuat itu ya. Buat. Dia main game sampai dia jago. Habis dia jago, dia ikut satu klub. Kok yang menang. Terus orang ingin belajar sama dia. Apa yang terjadi? Dia buat YouTube konten. YouTube-nya konten sekarang gamer tertinggi se-Asia Tenggara, gamers. Itu adalah Just No Limit. Itu orang mana? Jakarta. Jakarta. Jenengnya apa? Namanya Just No Limit. Jeneng aslinya itu siapa? Dia namanya JJ juga. Dia Jainal. Iya. Masalahnya sipil masalahnya. Siapa adiknya juga buat konten tapi nggak sebagus kakaknya. Itu satu. Ya. Dulu YouTuber itu YouTuber itu ya. Itulah yang saya bilang namanya zaman fukai. Apa kriteria sukses kita? Beda sama kriteria sukses zaman sekarang. Jadi kita yang mesti ngikuti zaman ini atau mereka yang ngikutin kita? Kita yang ngikutin. Coba kalau kita nggak, mungkin touchscreen ini sih nggak ngerti caranya bahaya. Betul nggak? Kita nggak kemana-mana. Ya, orang tua saya juga termasuk yang agak lambat. Mertua saya yang hebat. Yang di Malang ini, wow. Ini kue apa caranya nih? Habis atau gini loh kan? Ini. Oh, gitu. Besok tanya lagi. Besoknya lagi ingat tidak? Update status. Wow. Bikin stiker. Ya, saya cuma pikir, wah, memang kalau ada kemauan ini bisa lah. Ya, ini rekrut. Ya, coba masing-masing dari kita pikir, nggak perlu begini, nunggu Pak Yono aja, nunggu Bu Susi, nunggu Bu Isna, kasih ide rekrut. Bisa jadi Anda lebih jago. Gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Gak usah nunggu saya bikin. Saya ini cuma berpikir dari saya melihat orang-orang ini mana yang berhasil, mana yang belum. Saya lihat cara berpikirnya dulu, mindsetnya dulu. Biasanya kalau orang itu happy, orang itu punya passion, orang itu fighter, akan ada ide-ide gila dari dia. Jadi kalau saya bilang Bu Susi itu fighter sejati, Bu Isna itu fighter sejati karena udah lama dari dulu di asuransi sampai zaman sekarang ini. Berarti sudah benar-benar fighter, kalau nggak bisa bertahan. Asuransi itu Bapak Ibu, Anda tidak usah happy. Ada sekarang MDRT. Tahun depan belum tentu, Pak. Kenapa? Tidak pernah berhenti untuk ngejar sesuatu di asuransi. Jadi nggak ada kata pensiun. Halo? Ya, itu satu. Rekrut dan bisnis asuransi. Yang kedua, selling. Nah ini, Anda mau selling. Jawaban orang itu tidaknya lebih panjang. Tidak panjang. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, orang takut keluarin duit toh. Takut banget. Karena kalau mereka keluarin duit salah, bisnisnya tiba-tiba berhenti. Zaman ini nggak bisa diprediksi. Bisnis nggak bisa diprediksi. Betul ya? Jadi kalau sampai salah, mereka pasti takut. Tapi kalau saya bilang ini, kita sekarang melihatnya adalah uang kita sekarang. Tapi pada saat sampai terjadi resiko masuk rumah sakit COVID, apakah Bapak Ibu bisa menggaranti pemerintah menjamin dengan pelayanan yang bagus, sedangkan kita sesek? Bisa jamin nggak? Nggak bisa. Terus butuh nggak kalau kita punya asuransi kesehatan pribadi? Butuh nggak? Butuh. Kalau nggak percaya, cek aja di rate-nya Surabaya punya COVID dan yang meninggal. Banyak Bapak Ibu. Tertinggi di Indonesia. Tetangga kita loh Surabaya ini. Iya. Apa nggak ada yang kelolosan masuk ke Malang? Ayo.
market kita, apalagi market yang di Surabaya, itu jauh lebih potensial untuk kita jual asuransi kesehatan. Betul apa betul? Kalau Anda masih fokus ke proteksi 8, pokoknya dikunci, aku nggak ngerti sih jenenge HNS sih nggak ngerti. Pokoknya aku ngerti proteksi 8. Ya macet. Ibarat pada berputar, langsung menyangkut rantainya, berhenti. Betul nggak? Proteksi 8 bisa nggak kita jual? Bisa. Tapi ngomongnya bukan kesehatan ini lagi. Ngomongnya apa? Kalau sampai kena COVID terus meninggal. Jadi ini ceritanya sudah race keduanya, terus meninggal. Ya toh? Terus piye keluarganya? Nah, udah beda. Terus uang-uang yang di ATM itu bisa dicairkan langsung? Asal tahu pinnya nggak apa-apa. Kalau pinnya ya bisa, kalau nggak tahu pinnya. Nah, ya iya. Masalahnya kan kadang-kadang orang yang disembunyi-sembunyiin. Terus pinnya lali bisa. Lali 3 kali lagi lali. Kamu nggak tahu ini. Bener loh. Lali pinnya 3 kali. Misalnya Pak, meninggal, ya toh, meninggal. Terus istri ini kira-kira rasanya ibu ini, tanggal lahirku nggak pernah diganti. Ini baik orang sing lainnya ya, tanggal lahir. Terus pinnya salah 3 kali. Dia harus blokir. Ada minta setahun belum tentu kelar. Tanya ke dia dulu. Ya, betul nggak? Ngurusnya setengah mati, harus persidangan bla bla bla, sedangkan butuh duit ya. Nah, proteksi 8-nya bisa keluar, UP ini bisa keluar. Makanya kalau punya proteksi 8, ojo cuma UP 100-200, langsung 500 satu itu ngomong ke nasabah maksudnya, sama ngomong ke diri sendiri. Jadi kita jualannya itu dengan kondisi seperti sekarang ini, itu justru sebenarnya lebih potensial. Mau lebih kuat lagi, wes gini, Bapak mau nggak ikut program ini, satu keluarga dapat potongan 20%, tapi Bapak harus jadi agen. Anda dapat dari agent get agent, itu rasio closing lebih kecil lagi, lebih gampang lagi closingnya. Nanti dia nggak cuma keluarganya loh, mungkin keluarga di keluarga juga dia ikut, Anda dapat 10%-nya, agent get agent. Tapi milikilah orang seperti itu banyak gitu loh, jadi income Anda juga tinggi. Ya. Jadi cara-caranya Bapak Ibu, nah ini ya, selling itu bisa melakukan model begitu. Ya, apalagi join field melalui WhatsApp. Katanya gini, saya kalau nggak ditemenin sama leader nggak enak. Saya kasih pilihan. Saya kasih pilihan ya. Untuk leader juga boleh nih. Lebih enak nemenin, jalan bareng ketemu orang, misalnya di Malang Selatan sana ya, rumahnya di area ini, atau lewat online, virtual. Enak mana? Nemenin. Enak nemenin langsung. Iya. Nah, kalau kita nemenin langsung 2 kali jalan sudah. Betul nggak? Kan ada waktu, betul nggak? Tapi kalau kita lewat virtual, Anda bisa 5 kali, 6 kali nyambung, nggak masalah. Ya kan? Saya coba di Kalimantan. Saya itu sampai kadang-kadang itu kita nggak boleh membatasi diri kita kan. Saya join field untuk rekrut salah satu pengusaha. Salah satu pengusaha. Katanya nggak bisa di apa namanya? Nggak mau. Ya saya ngomong hal yang itu tadi loh. Dia nggak tahu. Bapak tetap bayar juga ininya, cicilan tiap bulan kita bayar. Pemasukannya berkurang nggak? Pemasukan berkurang. Saya kasih potensi pemasukan lagi kan boleh ya Pak ya? Oh ya boleh. Gimana caranya? Padahal sebenarnya apa yang saya omongkan sama seperti apa yang mereka omongin. Cuma pendekatannya aja yang berbeda. Udah beda hasilnya Bapak Ibu. Ya, udah beda hasilnya. Akhirnya join dan beli buat dirinya sendiri. Satu keluarga. Ya, itu bukan karena apa? Saya tidak perlu berangkat ke Kalimantan. Ya toh, langsung tinggal masukin kode meeting ID. Itu lewat Zoom pada saat itu. Ya, itu yang kalau kita mau sharing. Nah, oke. Sekarang saya mau update apa yang bisa kita dapatkan di bulan ini.
Ya, kontes ya. Kontes. Ini ada yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kontes kita itu nggak terlalu banyak, tapi banyak Bapak Ibu ya. Jadi saya mau kasih tahu. Tulis, ayo, diambil dia yuk. Saya sendiri aja sampai bingung Bapak Ibu. Saking luarnya ini kontes ya. Saya mau untuk bulan Juni aja lah. Hah? Yang baru ini semua Juni Pak. Juni ya. Kita masih punya leader promotion bonus kayak gini aja deh, biar gampang. Kalau kita sudah ada, masih ada. Ya. PIV juga. Oke, masih ingat ya? Itu semuanya masih berlaku sekarang. Iya, bulan Juni baru naik khusus saja. Ini apa namanya? Real Monreal masih ingat? Yes. Oke. Saya kalau gitu yang ini aja. Tambahannya ya. Tidak perlu jadi. Oh di WA aja. Di aja. Mungkin sampai dulu, bisa. Bisa dulu Pak. Oh gini aja, buka itu SBC Malang. Ya. Ya tadi Pak yang kirim ya. Oke. Saya jelasin aja. Jadi kontes yang pertama itu kan yang itu adalah NBFYP. Kalau NBFYP itu adalah orang-orang yang baru join di tahun ini. Itu NBFYP kan ada waktunya. Ya. Kalau yang agent lama bisa buat sarana untuk merekrut agent baru. Ya, agent baru itu kalau produksi bisa sampai dapat mobil Bapak Ibu. Paling dikit itu 6 juta. Ya, bayangkan nggak teman-teman? Mana yang ingin ambil itu? Ini asli ya? Coba buka. Ayo buka. Nah, ayo coba sini. Masih. New normal lah. Paling ada satu. Ayo masuk internetnya lagi. Paling bareng bukain. Ya, jadi yang pertama itu setiap pilihan premi itu kan ada rewardnya, ya. Ini Bu Fatma kan seneng ya, ngejar-ngejar kontes. Kedua itu komisinya itu menjadi yang itu tadi 27% itu total ya. Jadi komisi aslinya kalau nggak salah 20% ditambah 7,5%. Surik critical advantage. CCA, terus Pro Air, terus Max Pro. Ya, pentingnya yang bagus ya. Teman-teman penting ya. Nah, jadi caranya gimana untuk dapat itu? Yang pertama, Bapak Ibu harus hubungi lagi nasabah-nasabah lama yang potensial itu untuk mereka jadi agen. Ya, nggak cuma jadi nasabah, tapi mereka jadi agen, mereka bisa ambil lagi untuk diri sendiri misalnya atau keluarganya. Mereka punya potensi untuk bisa sampai dapat mobil. Kalau zaman dulu begini ini kan paling aneh ya, ada hadiah mobil itu kan wow gitu loh. Ya ini Bu Alvita Mersilia kemarin kan baru closing 1M kan. Terus yang 1M kemarin ini yang ini closing lagi 250 juta lagi. Tapi satu kan beda mobil itu ya, udah lewat ya. Iya Pak, makanya itu nggak tahu masuknya di Stik malangnya. Dia kemarin ECG tadi malam closing lagi 250 juta lagi. Berarti sebenarnya masih ada loh orang-orang gila, orang-orang yang memang masih kita bilang itu kayaknya nggak mungkin bisa. Profit 5 itu komisinya berapa teman-teman? 20? Ya. Nah, Kak, profit 5 5. bukan 15. Ini berapa ya apa Apa? Profit 5? Nah, itu jadi 23 18 jadi 23 tambah 5%. Terus CCA dari 20 jadi 27,5 tambah 7,5
Procare itu 20 jadi 27,5, Max Pro 20 jadi 25 tambah 5%. Betul semua ya. Ya, ini NBFYP. Nah, NBFYP ini saya baca memonya dulu. Nah, produser di semua level FC, AM, SAM, AD issued 1 sampai 30 Juni. 80% persistensi. Persyaratan aja. Satu ketentuan ya. Nah. Nanti memonya saya kirim di SPC ya. Iya, ada di sini. Saya kirim di SPC ya. Oke. Jadi Nah, lihat contoh sih bulan kecil itu bulan Juni itu ya. Halo, teman-teman. Yang bulan Juni itu ya minimal yang tengah lah. Tengah kan enak ya. Yang 50 juta Anda dapat Samsung Tab A10 2. Keren. Nggak usah ngomongin 300 juta, alhamdulillah dapat 300. Tapi dari 50 Anda sudah dapatkan Tab A5 Samsung. Itu kan hadiahnya, plus ada komisinya tambahan tadi. Kalau Anda jualnya adalah katakan semua profit 5, berarti ada dapat tambahan 5%, yang seharusnya dapat 18 jadi 23. Betul nggak Pak Niko? ya, Itu kan? so, jadi komisinya bertambah plus dapat lagi hadiah 2. Jadi bulan ini memang benar-benar berobrolan ini. Yes. Karena new normal. Jadi oke. Jadi Bapak Ibu juga bisa ya, kalau ada peluang untuk masuk ke kampus, coba kita lakukan perekrutan mahasiswa. Ini Surabaya akan jalan mungkin sekitar tanggal 10 Ubaya. Kita akan coba. Malang juga saya harap bisa lebih cepat juga, karena banyak mahasiswa juga pasti lagi cari kerja kan susah. Perusahaan pada ngurangi karyawan, itu yang apa namanya bridal itu susah loh. Mereka nggak ada kawinan, terus gimana? Karyawan nih, PKP itu. Itu kan rapi. Orang nikah ya. Enggak, resepsinya. Orang menikah Nikahnya tetap. tetap mobil. Jadi kalau mau nikah, Pak buka Zoom. Padahal hukum nikah itu kan harus diberitahukan di halayak ramai. Untuk Lewat Zoom. Zoom, namanya di Zoom. Di Zoom, Pak. Di Zoom pas malam pertama dia di Zoom. Pak Dewi. Zoom, Pak. Ini loh. Ya sebelum nikah pakai ini loh, termo dulu. Oke ya, jadi itu Bapak Ibu. Coba lagi kita kejar kampus rekrutmen. Siapa tahu kita bisa memberikan opportunity untuk para mahasiswa, mereka bisa bekerja. Bapak Ibu akan kaget-kaget nanti waktu mereka buat postingan-postingan itu bisa lebih kreatif dari kita. Ya, makanya sekarang itu semuanya sama mulai dari nol. Perusahaan asuransi nggak ada yang lebih besar sekarang. Semuanya sama-sama bingung, sama-sama kena dampak begini. Nah, jangan sampai kita bingung. Karena perusahaan akan bingung kalau nggak ada produksi juga kan? Ya kan? Semua itu ada di tangan kita semua yang ada di sini. Gitu. Jadi kita harus tetap bergerak. Aktifkan itu sosmednya teman-teman semua. Ya, bikin postingan yang membangun. Ya, itu satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini. Dan sampai mungkin beberapa bulan ke depan. Oke? Jangan Pak Hendro. Oke, tepuk tangan Pak Niko ya. Saya ingin tanya atau mungkin sharing ya. Bu Elis bisa rekrut Mbak siapa namanya? Mbak Noni. Mas Mungis bisa rekrut Ibu Beni. Ini yang baru, ada yang lain? Nggak ada ya? Kalau Bu Elis tetap tatap muka bentukan. Ya, tadinya tatap muka, tapi saya
nggak punya apa ya Pak ya, nggak punya pikiran jauh gitu loh, karena dia masih aktif baca di BPTN gitu ya. Terus yang kedua orang yang diubah adalah caranya ketemu. Itu yang harus dicari saat ini. Caranya ketemu, nggak mau pakai handphone atau pakai apapun caranya, semua sah. Yang penting harus ketemu. Kalau nggak ketemu, nggak ada bisnis. Buah kan dia. Ya. Nah, siapa yang mau dapat door prize? Persyaratannya apa? Semua pengen dapat door prize. Syaratnya gimana? Ambil ini. Ya, hanya satu syaratnya, ambil ini. Kalau sudah ambil dapat nggak? Oh, sini punya ini. Kalau sudah ambil dapat nggak? Belum tentu, karena ini ada dua pilihan, dapat dan Kosong. ya, sama juga bisnis kita juga gitu. Ya, kalau ada nggak ambil dapat nggak? Nggak, pasti nggak dapat. Kalau ngambil belum tentu dapat. Oke, semua pengen dapat. Silakan diambil. Mulai dari mana dulu? Ya, generasi berumur. Silakan ambil berapa kok? Kasihkan itu. Ya, Sesuai dengan nomornya. Ini apa toh? Surprise. surprise. Oke. Sudah lah, nanti bukanya bareng. Bukanya bareng ya. Ayo. bukain protokol. Cepat. Ayo. Rezeki dalam bentuk kali. Itu kayak sinetron Pak. Karena nanti suara hati perempuan. Yang dapat door prize baju ke depan dan foto bersama. Ayo buka. Buka. Dapat uang depan. Dia bungkus yang Ya foto perjuangan mau. Woi, depan. Satu. Dapat. Ini belum. Ini belum. Kita buka, mari kita buka. Anda dapat door prize. Oke. 1, 2, 3, ayo. Iya. Buat bikin kue. Siapa aja nanti siapa aja. Nah, itu bukan berarti sudah. Jaga jarak. Ya, udah Bu ya. Ketutup syuting. Ayo. Nih. Dapat. Pagi maju aja pagi, nggak apa-apa. Ini. Mana Pak? Ya, Maju aja pagi. Foto. Ayo. Mepet kamu sementara. Foto kan mepet kamu mau rangkuman. Langsung depan dong. Sini. Ayo. Terima kasih Yuri. Aku dapat minyak. Buat goreng. Oke. Oke, thank you. Dilarang aku. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini tukar kado. Artinya kalau tukar kado, yang tadi bawa kado berhak untuk mengambil. Kalau tadi nggak bawa, dia nyuwun sewu. Ya. Oke, Terus terus sebelum kita makan bareng. nomor 5 nanti yang dapat nomor 5 dan 11. Ya, nomor 5 dan 11 itu diganti hadiahnya nomor 2, 3 dan
dua-dua. Wes menurut saya tak Wes, protokol. pokoknya begitu ya. Jadi yang nomor 5 dapat hadiahnya nomor 22, yang nomor 11 dapat hadiahnya nomor 23. Oke, ayo. Bawa. Bawa. Tuh, Mbak ini sing mereka manis dianu gitu ya. Oh wes. Wes, satu aja sampean. Ali mau bangun dari. Nomor 2 berapa? Ini 6 apa 9? Kalau 69 aja. Saya 19. Taruh ini Mbak. Oke, buka begini ya. Mau berapa? Jadi bawa. 19.